Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Luwu Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Palopo dengan NIM 25028100005. Ini adalah kartu ujian saya sebagai bukti lapor diri. Saya akan memperlihatkan hasil proses pengambilan video pembelajaran saya dengan model based learning. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Said ya selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran agama pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman semua tangannya diangkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik. Ada teman kita yang kurang sehat, tidak hadir atau tambah keterangan? Tidak ada Pak. Ya? Tidak ada Pak. Tidak ada, hadir semua? Iya. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu saya absen satu-satu sesuai dengan namanya. Silakan nama baik-baik. Aila, Asara, Ananda Saki. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran seperti biasanya. Dimulai dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, Anda sekalian tahu apa gunanya kita literasi Al-Quran? Karena itu adalah bagian dari kitab suci kita. Tujuan adalah, masih ingat berapa pahalanya kita membaca Al-Quran?
dan dipimpin salah satu dari teman kita. Silakan naik dipandu salah satu teman kita. Ya, semuanya berdiri ya. Tujuannya untuk meningkatkan nasionalisme kita, karena kita meskipun banyak suku, banyak bangsa, kemudian ras, kita semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nanti sekalian, untuk materi hari ini, tahu materi kita hari ini tentang apa? Apa itu? Kita akan membahas tentang menghindari sikap hidup berpoya-poya, ria, summa, takabur, dan hasad. Ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita jangan selalu berpoya-poya, jangan ria, karena ini semuanya adalah sikap positif atau negatif? Negatif. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Tidak. Yang namanya manusia pasti pernah sadar, mungkin kita tidak sadar dan lain sebagainya. Oke, nanti sekalian. Iya. Oke, bagus kalau begitu. Ini kelompok satu yang mana? 1, 2, 3, 5, 4. Silakan. 2. Di sini 3. Oke, sudah selesai kelompoknya. Ada anggotanya masing-masing ada 6 ya. Oke, ini yang akan kita bahas. Kemudian mungkin pernah kita mengalami hal seperti ini di masa lalu, pernah berpoya-poya, pernah summa, pernah ria, takabur, hasad dan lain sebagainya. Nanti teknik penilaian yang saya pakai adalah teknik LKPD secara berkelompok. Nanti saya akan bagikan LKPD, di situ ada pertanyaan, kemudian kita kerja secara berkelompok. Mengenai materi ini, ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Ya, apa perbedaan antara ria dan summa? Oke, bagus sekali Nanda. Perbedaan ria dan antara summa. Ria dan summa itu adalah salah satu sifat tercela yang bisa dikatakan 11-12. Ria itu adalah melakukan suatu kebaikan, kemudian ingin memperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan summa melakukan suatu kebaikan, kemudian menyampaikan kebaikan yang pernah dia lakukan. Artinya, hari ini saya menyumbang misalnya, ketemu dengan teman, nah hari ini saya menyumbang. Begitu mengerti? Oke, sudah paham Nanda? Oke, kalau begitu semuanya kita berdiri biar tidak tegang dalam pembelajaran. Kita melakukan yang namanya SPDG-nya seperti ini, aturannya seperti ini. Kalau saya mengatakan tepuk 1, bahasanya adalah yes. Tepuk 2 mengatakan tepuk 3 semangat. Oke, kita mulai dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 semangat. Kemudian kita masuk ke materi inti. Kalau begitu, ini kan pernah terjadi sebelum kita. Saya mau bertanya, di antara kalian ini ada yang tahu apa itu berpoya-poya? Poya-poya adalah membelanjakan harta bukan di jalan yang benar. Oke, membelanjakan harta di jalan yang bukan hal negatif, ya. Kalau ria, ada yang tahu? Ria adalah memperlihatkan kebaikan dengan tujuan memperoleh pujian, penghormatan, penghargaan dari orang lain. Oke, melakukan sebuah kebaikan dengan tujuannya untuk dipuji, dihormati, dianggap sama orang lain.
Nah, ini dia. Menghindari sikap negatif, hidup berpoya-poya, rias, sumata kabur, dan hasad. Saya berdiri saja, biar bisa bergerak. Ini adalah sikap negatif. Kemudian selanjutnya, mengapa kita harus menghindari sikap negatif? Kenapa? Karena sifat ini, nah ini dia, menciptakan kesehatan mental. Menghindari sikap negatif membantu kita merasa lebih tenang dan bahagia. Karena orang yang tidak memiliki selalu positif pikirannya, dia merasa tidak terbebani. Kalau orang memiliki sifat negatif, dia akan merasa tidak tenang, tidak bahagia, apalagi kalau misalkan ada musuh. Ketika kita ada musuh, mau kemana-mana pasti takut ya, takut. Atau senang kalau ada musuh? Ya. Nah, saudara diri, mengenali sikap buruk saat muncul sahabat ketika mau merasa diri atau ingin pamer, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu atau merugikan. Dengan sadar ini kamu dapat mengubah perilaku negatif menjadi lebih positif. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan selalu introspeksi diri. Kira-kira yang saya lakukan ini positif atau negatif ya? Kalau misalnya merasa hal negatif terbanyak istighfar. Yang sering kita sampaikan bahwa istighfar itu bisa diucapkan kapanpun, dalam kondisi apapun. Fokus pada diri sendiri, alihkan perhatian dari orang lain, dan fokus pada hal-hal yang kamu syukuri, menghargai apa yang kamu miliki seperti bakat dan pencapaian dapat membantu mengurangi. Semua kita ini diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Allah. Ada kelebihan yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Ada kelebihan yang dimiliki orang lain tetapi tidak kita miliki. Tapi itulah agar kita bersosial, karena kita ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan, saling membantu dan lain sebagainya. Belajarlah rendah hati. Ada kunci mengenai orang lain dan diri sendiri. Bagaimana caranya rendah hati? Hargai orang lain, hargai pendapat orang lain dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan diperhatikan. Pak, belikan HP baru dong. Tapi kamu kan masih bagus, nak. Iya sih Pak, tapi aku ingin tipe yang terbaru biar gak ketinggalan tren. Paling juga modalnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini gak asik gak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita gak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Harus pokoknya aku gak mau tahu, harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Kami gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh halanya situ. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, apa dengan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam yang sering hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam yang siang hari. Oke, videonya sudah selesai. Gimana anak-anak sekalian, masih memiliki sifat seperti ini? Iya. Jadi kesimpulannya, orang yang memiliki sifat ini temannya adalah setan. Mau kalian berteman dengan setan? Iya. Kenapa? Karena setan itu tempatnya di neraka. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa setan itu dia akan menggoda kita, anak cucu Adam sampai dunia kiamat. Jadi setan ini selalu mencari cara bagaimana caranya agar dia bisa agar kita
bisa bersama dia masuk ke dalam neraka. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh setan itu. Berbicara masalah ria ini diperbolehkan ketika apa? Dua tadi. Kebaikan apa tadi contohnya terakhir itu kebaikan? Kebaikan Orang yang selalu melakukan orang yang selalu melakukan kebaikan boleh tidak iri terhadap dia? Boleh. Orang yang ibadahnya bagus boleh tidak iri kepada dia? Orang yang selalu menyumbangkan hartanya di jalan yang benar boleh tidak iri sama dia? Itu kata Imam Syafi'i, boleh iri terhadap orang tetapi dalam hal kebaikan. Iri terhadap dia terhadap hal kebaikan. Jadi kalau misalkan hal kebaikan boleh kita iri. Tujuannya apa? Agar kita mampu memotivasi diri kita agar bisa juga lebih baik seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi boleh iri, boleh hal yang positif. Oke, nanti sekalian. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. LKPD ini LKPD kalian nanti diskusikan secara berkelompok, kemudian nanti kalian diskusikan jawabannya, kemudian waktu yang saya kasih adalah 20 menit. Sudah di sini sudah? Sudah di sini? Masih ada satu ini? Masih ada? Online atau di Google atau ChatGPT dan lain sebagainya. Waktunya 20 menit. Siapa yang mau naik presentasi kelompok ini ya? Kelompok berapa lagi? Kelompok 4. Oke, kita persilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil dari apa yang didapatkan. Kita kasih aplaus dulu. Oke, dari kelompok 4 ada 6 orang. Bisa angkat tambah kursi. Sama jawaban Isra? Sama. Allah Subhanahu wa taala sangat mempercayai tingkat hidup berfoya-foya. Oleh karena itu, seorang muslim harus menghindari salah satu cara menghindari hidup berfoya adalah membiasakan bersedekah kepada orang lain. Mengapa bisa demikian? Jawabannya ikuti. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan adalah sedekah. Perhatikan pernyataan berikut ini. Aku menerima dengan senang hati atas semua taufiq dari Allah. Merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki semua kebutuhannya. Kedua pernyataan tersebut akan menunjukkan sebab berikut kecuali anak. Dari persentase kelompok 4 ada yang tidak sama jawabannya? Ada? Nomor berapa? 9. Apa itu soalnya? Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang yang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia bekal selamanya hingga lupa bekal hidup di akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, bekal hidup di akhirat berupa jawabannya yang benar adalah C, yaitu amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Kelompok di sini apa jawaban kita? 29. amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Kelompok aja sama, cuma salah baca. Selain nomor 9 ada yang beda jawabannya?
Nomor berapa? 4 dan 5. Nomor 4 kita telah dulu. Buat nomor suci. Kita di sini. Nomor 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat hidup berfoya-foya. Oleh karena itu, seorang Muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? Jawabannya itu C. Karena sedekah dapat menumbuhkan rasa empati kepada sesama. Kalau konversinya apa jawaban tadi? C. Itu. Ya, di sini. C. C. Amal kebaikan yang paling sulit adalah sedekah. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. Mengapa bisa demikian? Coba ditelah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci sifat orang berfoya-foya. Oleh karena itu, seorang Muslim harus menghindari sifat tersebut. Salah satu cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Mengapa bisa demikian? A. Sedekah akan mempercepat habisnya harta benda. Pernah kita mendengar bahwa orang yang bersedekah akan habis harta bendanya? Iya. Yang biasa kita dengarkan orang yang bersedekah Allah akan mendapatkan harta yang dia dapatkan. Berarti A tidak termasuk. B. Amal kebaikan yang paling sulit dilakukan adalah sedekah. Terkadang pernah kita merasa bersedekah itu berat sekali. Karena ada orang minta sumbangan, ada wanita 50.000, ada wanita 20, ada wanita 10.000. Yang mana kita berikan? Yang paling kecil. Karena kenapa? Karena menganggap yang kecil ini besar pahalanya. Jadi kadang kalau uang 50.000 dibelanjakan, sangat gampang untuk kita belanjakan. Padahal kalau mau bersedekah kita tidak mau yang 50.000 karena menganggap uang nominalnya sangat besar. C. Karena sedekah dapat menunjukkan rasa empati kepada sesama. Apakah sedekah dapat membuat kita merasa empati ketika ada seseorang yang membutuhkan? Ya. Kita bersedekah merasa senang atau tidak senang? Senang. Siapapun orang itu ketika dia memberi dalam keadaan das pasti ada dalam dirinya kesenangan batinnya ya. Senang sekali kita bisa membantu orang lain. Tidak ada satu manusia yang dapat lepaskan takdir Allah. Semua sudah ditentukan oleh takdir Allah. Sedekah akan menjadikan seorang semakin terkenal. Orang yang selalu bersedekah akan terkenal. Terkenal apabila dia mengumbar-umbar. Apakah orang yang suka mengumbar-umbar sedekahnya mendapatkan pahala? Jadi berugilah bagi orang yang mengumbar-umbar atau memperlihatkan, mengupload dan lain sebagainya ketika dia melakukan kebaikan. Jadi ya dari jawaban nomor 4 ini yang paling tepat adalah karena sedekah dapat bukan rasa empati kepada sesama. Nomor berapa lagi? 5. Nomor berapa lagi yang tidak selesai tadi? 5. Apa kita jawaban nomor 5? Kalau di sini E. Kalau di sini E. di sini Azim. jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor berapa lagi? Ya, semua. Dari persentase ini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara tidak boros foya-foya? Bagaimana cara agar tidak boros atau tidak berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaannya apa? Bisa? Bagaimana cara agar tidak boros foya-foya? Jawabannya itu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Terus? Terus Gimana?
sederhana, berbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan peduli terhadap orang lain. bisa ngerti Ustaz? Jadi yang pertama tadi adalah selalu syukuri apa yang kita miliki. Kemudian berteman dengan sederhana. 3, berbanyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri pada Allah. Terus bersedekah dan peduli terhadap orang lain. oke. Sedangkan mengerti ya Ustaz? Oke, kalau gitu kita akan aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum penjelasan silakan kembali ke kursinya tempatnya masing-masing. Kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa materi kita tentang berpoya-poya, hias, sumata, kabur dan hasad itu, dan tadinya adalah berpoya-poya adalah sifat yang suka membelanjakan harta di jalan yang kurang baik, sesuatu yang tidak terlalu penting tetapi dibelanja juga, dibeli juga. Kemudian dia adalah sifat yang suka pamer. Kalau suma adalah sikap yang suka menyampaikan apa yang telah dilakukan. Kemudian takabur sama dengan maboro. Jadi ucapannya terjaga berlebihan. Dan hasad adalah sifat yang senang ketika Orang lain susah. orang lain kesusahan, senangnya ketika dia melihat orang lain mendapatkan kesusahan. Jadi ini adalah sifat yang tidak boleh kita miliki. Adalah sifat yang seperti itu jangan pernah, karena sekali lagi orang yang seperti itu adalah temannya setan. Temannya setan. Mau kalian berteman dengan setan? Iya. Oke, anak-anak sekalian, kalau begitu sebagai ingatkan kita kembali bahwa pertemuan selanjutnya kita saya anggap ini materi ini sudah anggap kita selesai tentang menghindari sikap boros, ria, sum'ah dan lain sebagainya. Nanti materi selanjutnya kita masuk di bab 4 tentang menjalankan asuransi bank dan pembayaran secara syariah. Bagaimana kita mengelola keuangan, uang dan lain sebagainya dalam bentuk syariah, bukan yang disyariatkan oleh agama kita. Jadi nanti kita selanjutnya akan masuk di materi bab 4. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, karena sudah menunjukkan jam 10:07 sebelum kita tutup, kita berdoa seperti biasanya, dan lagi-lagi dipimpin oleh Ananda Sakti membaca surah Al-Fatihah. Silakan Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Mohon kepada teman-teman semua untuk mengangkat tangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Baik, Anda sekalian, terima kasih untuk kesempatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan bisa kembali lagi bertemu di pekan berikutnya.